Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel saya Om Kos Forensik ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penggunaan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 dalam doa ya. Kenapa saya bahas? Karena ini menurut saya sangat penting. Sangat penting sekali bagi saya. Ini unek-unek yang sudah lama saya pendam, yang sudah ingin saya utarakan sebenarnya, cuma menunggu waktu yang pas ya. Jadi begini, ayat itu surat Al-Fajr 27 sampai 30 berbunyi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Seringkali saya mendengar ayat ini dibaca di tengah-tengah doa mendoakan jenazah yang mau dikuburkan, ataupun dalam suasana 7 hari, 3 hari dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau ayat ini sendiri tidak masalah, artinya ayat ini kan ayat Al-Quran ya, itu dibaca juga berpahala. Cuman ketika digabungkan dengan doa, misalkan gini ya, sering yang saya dengar itu, ketika setelah mendoakan jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma la tahrimna ajrahu wa ba'dahu waghfir lana wa lahu, langsung disambung dengan ini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terus langsung disambung dengan doa yang lain, misalkan Allahumma anzilni rahmah wal maghfirah ala dzil jannah misalkan. Terus atau langsung disambung dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin dan sebagainya. Kalau ayat ini dibaca tidak dalam doa sih tidak masalah. Artinya doa kan sebenarnya, doa adalah sebuah permohonan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada dari bawah ke atas, itu namanya doa. Dari hamba kepada Sang Khalik, permohonan, kita meminta ya. Lah, dalam kita meminta harusnya kita juga memahami konteks atau redaksi yang kita baca. Ketika kita mengatakan itu, setelah kita memohon, ya Allah ampunilah dosa si fulan, Allahumma ighfir lahu ya, ampunilah dosa si fulan, rahmatilah si fulan ya, jauhkanlah dia dari neraka. Kemudian disambung, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, masuklah kamu ke dalam hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ayat ini yang berhak mengatakan itu seharusnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hambaku. Kalau misalkan jenengan mengatakan itu kepada si jenazah, ya, masuklah kamu ke dalam hambaku, itu secara tidak langsung Anda itu memproklamirkan diri menjadi Tuhan, ya kan? Menjadi si fulan menjadi hambamu. Nah, kamu itu siapa? Kemudian dilanjut, fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Lah, apakah Anda punya surga? Anda itu posisi berdoa, ya, Anda posisi berdoa. Jadi, ya mohon untuk dikoreksi lagi. Kalau menurut saya pribadi sebaiknya tidak usah dibaca dalam doa. Mungkin selama ini kita hanya ikut-ikutan atau tidak bermaksud apa-apa, hanya mendoakan perdamaian. Tapi kalau redaksinya seperti itu, jangan sampai niat kita yang baik malah membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Karena
secara tidak langsung itu seolah-olah kita memproklamirkan diri menjadi Tuhan. Itu sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Mungkin teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang biasa mengamalkan ayat ini dalam doa, mungkin punya referensi tersendiri, mungkin hujah tersendiri menurut ulama siapa, tolong dimasukkan dalam kolom komentar. Karena sepengetahuan saya belum pernah mendapatkan ya hujah atau hadis atau apapun untuk mendoakan jenazah kemudian membaca ayat ini. Saya belum menemukan hal itu. Yang sering jadi pertanyaan adalah apakah doa kita yang masih hidup kepada orang meninggal itu sampai ya? Apakah doa dari yang hidup kepada yang meninggal itu sampai? Ya sampai, insya Allah sampai ya. Dari mana? Kan ada hadisnya yang mengatakan idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin ya. Ketika anak Adam itu meninggal, putuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sodakotin jariyatin ya, sodakoh jariyah. Kemudian wa ilmin yang tafaulah, ilmu yang bermanfaat. Sodakotin jariyatin wa ilmin yang tafaulah wa waladin sholihin yad'ulah. Jadi terputus segala amalnya kecuali 3 hal ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Seringkali yang mengatakan tidak sampai berdasarkan dari sini. Ya secara bahasa kita bisa memaknai sebenarnya. In qata amaluhu ya, idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Ketika manusia mati ya memang putus amalnya, karena manusia kalau sudah mati sudah tidak bisa beramal ya, tidak bisa beramal lagi. Jadi putus amalnya yang dimaksud ya itu, sudah tidak bisa mengerjakan perbuatan lagi ya putus sampai di situ, kecuali 3 hal tadi. Sodakoh ya hal yang sudah dilakukan ya. Sodakoh jariyah itu kan suatu hal yang dilakukan sebelum dia meninggal dan manfaatnya itu tetap masih dirasakan walaupun orang itu meninggal, seperti membangun masjid, membangun yayasan dan sebagainya. Ilmu yang tafaulah atau ilmu yang bermanfaat, ini juga dia lakukan masa waktu hidupnya kan. Waktu hidupnya dia mengajar misalkan, kemudian ilmunya itu diterapkan dan sebagainya, itu diajarkan lagi. Dari dia mengajar 1 orang itu menjadi guru, mengajarkan lagi, dia dapat masih dapat pahala dari situ. Tapi intinya dia melakukannya dulu waktu hidup ya, dan setelah mati sudah tidak melakukannya, namun pahalanya masih tetap mengalir. Waladun sholihin itu juga hasil perbuatannya ya, mau tidak mau waladun itu anak tetap juga hasil dari perbuatan orang itu ya, yang bermanfaat. Jadi ketika dia meninggal ya putus segala amalnya ya, karena dia tidak bisa melakukan apa lagi. Lah doanya sampai apa enggak kalau kita mendoakan ya? Kita sudah ya banyak hadis yang menyuruh kita untuk berdoa ya, untuk ziarah kubur juga ada. Bagaimana Nabi berziarah di sebuah makam baqi itu ya, kan juga mendoakan. Lah ini yang simple secara logika ya. Kalau kita mensolatkan jenazah, kalau kita menyolatkan jenazah kan ada 4 takbir. Takbir pertama kita membaca apa? Membaca Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat. Takbir ketiga membaca apa? Doa. Ya. Doa. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya. Takbir yang keempat juga doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa ta'tina batu wa filana walahu. Kalau memang doanya tidak sampai, tidak mungkin dalam sholat jenazah itu ada bacaan doa untuk si mayit. Nah, dari situ kita sudah bisa melogika ke sana. Insya Allah sampai. Kalau tidak percaya ya silahkan mati dulu, nanti saya doakan ya. Nanti sampai atau tidak. Kalau tidak sampai ya
nanti nemuin saya ya, nggak sampai gitu. Tapi insya Allah sampai itu. Jadi sekali lagi pesan saya, dalam kita mendoakan jenazah, melepas jenazah sebelum ke makam biasanya ya, atau pas tahiyah, ya kita doakan sesuai dengan yang sunnah Nabi. Nabi juga mengajarkan doa untuk untuk jenazah ya. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ya waghsilu bil ma'i wasalji wal bardi dan seterusnya. Itu dalam beberapa riwayat pun, dalam beberapa hadis tidak ada memasukkan surat Al-Fajr dalam doa. Itu dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang sependapat ya monggo, kalau ada yang tidak sependapat dan yang mungkin yang sudah mengamalkan ini punya sandaran lain ya, punya dasar lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita berdiskusi secara baik ya. Demi apa? Ya demi apa-apa, demi kemaslahatan bersama ya. Kita kan sebagai muslim juga punya kewajiban wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan dalam hal yang hak dan sabar. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, yang unek-unek yang selama ini saya pendam ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bukan saya ingin menyinggung siapapun atau menyalahkan siapapun. Saya yang mengingatkan ya, saya hanya mengingatkan, memberi masukan. Kalau itu baik ya monggo diamalkan, kalau itu dianggap tidak baik ya tegurlah saya ya. Jangan lupa teman-teman ya, komen dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan info-info yang terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.